Oke, halo para sobat Wibu, kembali lagi bersama aku The Wibdude di kuliah Wibu dan kali ini kita bakal membahas salah satu anime legendaris, Evangelion. Ya, anime ini sangat terkenal dengan tema depression, tapi kita nggak bakal ngebahas itu kali ini. Hal yang aku suka dari Evangelion ini bukanlah mekanya, bukan story-nya, bukan angel-angelnya, bukan absurdnya, tapi ada satu hal yang aku sangat suka dari anime ini adalah ini satu anime yang sama sekali nggak nge-sugarcoat busuknya manusia. Jadi ya, anime Evangelion itu bukan hanya soal depresi, cuman aku melihat anime ini lebih menyorot sifat manusia yang bener-bener, eee, aku bilangnya busuk sih. Manusia digambarin sebusuk itu di anime ini. Aku mulai menyadari hal itu adalah ketika Misato, ada satu adegan di mana Misato itu, apa ya, mating season. Kayak mungkin musim kawinnya muncul gitu, jadi dia kayak ngajakin Shinji, cuma Shinji nggak mau, terus dia ketemu mantannya, terus ya mereka sempat pacaran lagi. Kemudian ada juga bagian bapaknya Shinji yang kalau misalnya kalian sudah, eee, tahu sebenarnya dia melakukan semua hal yang dilakukan itu adalah gara-gara dia nggak bisa move on dari istrinya dan egonya tinggi sekali, dia sampai nggak peduli sama anaknya, yang penting dia cari cara gimana cara balikin istrinya. Ego manusia. Selain hal itu juga, dia juga punya wanita simpanan yang merupakan temennya Misato. Jadi kayak, wow, aku kira ini anime mecha, kukira ini soal depresi, bukan, ini bukan soal depresi, ini bener-bener soal ngegambarin busuknya manusia dan aku rasa itu kenapa Evangelion merupakan satu anime yang sangat-sangat terkenal. Selain dari absurdity-nya, selain dari kayak yang di ujung-ujung ending tepuk tangan yang cukup aneh, itu lebih di-emphasize lagi, lebih ditunjukkan lagi di aku rasa dua dua episode terakhir ya di series-nya mulai muncul seperti pengakuan dosa. Jadi buat kalian yang mungkin belum nonton, kalian mau nonton, ini I guess caution buat kalian, siapin mental sebelum nonton anime Evangelion karena emang sekental itu penggambaran masalah, sifat manusia. Anime ini nggak soal Shinji yang berantem pakai Evangelion ngelawan angels, tapi emang lebih ke soal penggambaran sifat manusia. Jadi ya apa yang bisa kita pelajari dari anime ini kalau ketika kita hidup di dunia kita nggak bakal pernah bisa lurus. Itu yang coba digambarin di anime ini karena ketika Misato pertama kali ngejemput si Shinji, dia digambarin kayak seorang baik, dia motein Shinji buat tinggal di rumahnya. Di situ juga digambarin selain dia punya tanggung jawab, ada juga dia tiap malam nge-bir lah gitu istilahnya, untuk living out stress-nya dan terakhir peak-nya adalah ketika dia muncul mating season-nya. Jadi ya ada yang namanya tanggung jawab, cuman tetap aja masalah tiap orang itu beda-beda, masalah masalah personal itu beda-beda, cuma tetap aja ada satu tanggung jawab. Nah, di Evangelion ini kan ada scene, eee, get in the robot Shinji, dan Shinji-nya nggak mau, tuh. Itu kayak penggambaran kayak, emang seharusnya beban orang dewasa itu jangan dilempar ke anak-anak gitu, Shinji itu masih anak-anak. Shinji itu MC-nya itu masih anak SMA atau SMP, kalau nggak salah SMA deh, baru masuk SMA kalau nggak salah. Jadi dia SMA, kayak pindah sekolah gitu, terus bapaknya nyuruh, "Get into the robot." Yang itu sebenarnya adalah selain tanggung jawab bapaknya, juga hanya ego bapaknya yang ingin mencoba mengembalikan istrinya yang udah tiada gitu. Dan itu kayak bener-bener ngegambarin sifat manusia sekarang ini, di mana kayak, beberapa orang terbutakan oleh ego, hasrat, oleh keinginan yang almost impossible, sampai dia ngelupa kalau tanggung jawab dia itu nggak bisa dilempar ke orang lain.
harusnya nggak boleh dilempar ke Shinji gitu, harusnya nggak boleh dilempar ke anaknya gitu. Aku lebih terkesima melihat Evangelion di bagian itu daripada yang kebanyakan orang bilang kalau Evangelion adalah anime depresi, Shinji duduk di kursi terus tepuk tangan. Ya itu satu hal yang bisa kita lihat dari Evangelion, namun itu bukan satu-satunya. Jadi isu depresi di Evangelion itu bukanlah satu-satunya hal yang bisa kita lihat dari Evangelion, namun banyak lagi, banyak banyak emang busuknya manusia di situ. Dan satu hal lagi yang menarik bagi aku, di anime yang penuh dengan kebusukan manusia ini, tapi ini spoiler alert dulu ya, sebelum aku bahas. Ini spoiler alert ending Evangelion. Jadi ya, ending paling ujungnya. Jadi aku ngomongin soal 3.0+1. Jadi kalau kalian tahu Evangelion itu ada beberapa ending di movie-movie-nya, dan aku rasa di seriesnya itu adalah good ending, di movie-nya itu adalah perfect ending. Di 3.0+1 itu ada perfect ending. Dan perfect ending-nya adalah si Shinji hidup di dunia di mana nggak ada Evangelion, hidup di dunia normal, di Jepang sekarang gitu. Gambarannya sih kayak gitu, kayak Jepang sekarang, hidup normal sebagai anak kantoran dengan pasangannya, pasangan ini Mari, gitu. Jadi setelah digambarin di Evangelion itu kayak busuknya manusia, bapaknya Misato, eee, dia nunjukin kalau kehidupan normal itu hal yang perfect. Ketika aku selesai nonton Evangelion 3.0+1 tuh kayak, iya juga iya juga, kayak kehidupan normal itu kalau aku bilangnya vanilla itu adalah fiksi yang paling fiksi. Vanilla vanilla itu kalau kita bilang vanilla itu adalah satu karya yang biasa aja, yang nggak ada aneh-anehnya, happy go lucky aja udah. Itu itu hal yang paling fiksi gitu. Karena kehidupan normal itu emang se-perfect itu, seideal itu sampai di Evangelion tuh mau ngegambarin kalau perfect life itu adalah hidup normal. Perfect ending itu adalah hidup normal gitu. Kayak kalian bisa pergi ke kantor, punya tanggung jawab sebagai orang dewasa pada umumnya, punya pasangan yang mencintai kalian, itu perfect ending. Setelah semua yang dilalui, naik Evangelion, melawan ini, menang, gini gitu, ter-impact for impact, ujungnya ngantor. Ya itu aku rasa pertama kali melihat Shinji yang genuinely bahagia, perfect, perfect ending gitu. Jadi aku rasa kayak itu yang ingin disampaikan oleh Evangelion, kayak hidup ini emang penuh konflik, nggak lurus-lurus aja. Perfect life itu bukan penuh dengan konflik ataupun achievement karena kemenangan atas sesuatu. Perfect life itu adalah ya itu daily routines, kalian punya tanggung jawab, kalian menjadi bagian dari sosial. Udah, itu yang aku suka dari Evangelion deh. Jadi ya kalau kalian merasa di Evangelion itu isunya cuma depresi, enggak, itu emang salah satu isu dalam situ, cuman enggak cuman itu. Jadi coba kalian lihat lagi lebih jauh sedikit kalau Evangelion ini emang fiksi yang keren dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Aku rasa ini salah satu anime yang bisa ditonton untuk menjadi pendewasaan diri sih. Karena di sini kita melihat kayak orang itu aneh-aneh, orang itu nggak selamanya lurus gitu. Ada waktu yang mereka baik, ada waktu yang mereka kayak punya sesuatu hal yang nggak kita sangka-sangka, dan itu kayak nggak uncommon, itu nggak rare, nggak sesuatu yang kayak susah kita temuin. I mean like itu terjadi di banyak orang. Jadi ya sangat life lessons. Anime Evangelion itu soal sosial dan life lessons sih. Satu lagi, ya tadi kan aku bilang kalau di 3.0+1 itu ada perfect ending. Kita juga punya good ending di seriesnya. Di situ si Shinji hidup sama keluarga ya, bapak mamanya hidup damai gitu. Jadi ketika di perfect ending-nya digambarin kalau dia bekerja, punya pasangan, daily life routines. Kalau di good ending-nya dia lanjut hidup sebagai anak SMA biasa gitu.
Nah jadi, ketika good ending, dia masih anak-anak, cuma ketika pasti perfect ending dia sudah menjadi bagian dari sosial. Karena aku rasa itu adalah satu peran manusia, ya ketika kita bisa berkontribusi buat sosial, bekerja, itu sih. Jadi, ya aku rasa itu yang bisa kita pelajari dari Evangelion. Jadi nggak cuman get into the robot Shinji, nggak cuman meme tepuk tangan, dan juga nggak cuman Shinji duduk di kursi merenung. Itu dulu buat video kali ini, jangan lupa like dan subscribe dan juga share ini ke teman-teman kalian yang wibu atau yang mau jadi wibu. Oke, aku The Wibdude, see you next time.